Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, saya kembali melanjutkan beberapa video terakhir karena saya fokusnya mengenai backup. Saya sudah pernah ada video mengenai cara backup dan restore Azure Virtual Machine, juga sudah ada untuk Azure App Service gitu. Nah, layanan lain yang pasti rekan-rekan juga sering pakai kan tentunya database gitu. Nah, dan kali ini saya akan tunjukkan bagaimana sih caranya melakukan backup dan restore untuk Azure SQL Database. Ya, jadi kalau kita masuk ke Azure Portal, di sini rekan-rekan bisa lihat ini sebuah Azure SQL Database ya. Jadi SQL Database sama SQL Managed Instance kurang lebih sama prosesnya. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti juga langkah-langkah di sini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah server. Jadi bukan di database-nya ya, ini di level server ya. Nanti di server ini, SQL Server, kita lihat sebelah kiri, di sini ada backup. Nah, backup ini sebenarnya sudah kita setup ketika kita membuat database-nya, gitu ya, pertama kali, membuat servernya pertama kali. Jadi di sini saya nggak akan tunjukkan lagi cara backup-nya gitu ya, karena backup-nya sudah terjadi gitu. Yang mau saya jelaskan di sini adalah mengenai retention policy, gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini retention policy, saya configure gitu ya. Ini sebenarnya configure-nya di awal nih ya, waktu create pertama kali. Tapi di sini saya tunjukkan secara policy-nya gitu ya. Ini by default nih. Kemarin waktu saya buat tuh semua policy-nya yang default di sini ya, 7 hari, point in time restore, kemudian di sini ada differential backup, kemudian ada long term retention. Nah, ini yang sering bikin bingung gitu ya. Apa sih sebenarnya point in time restore sama long term retention? Karena kalau di on-prem kan kita kenalnya cuman regular backup gitu ya. Ada full backup, ada differential backup gitu. Nah, ini apa lagi gitu. Oke. Kalau saya masuk ke docs di sini ya. Di Azure SQL itu ada dua jenis backup. Yang pertama itu kita sebut point in time restore atau PITR tulisannya gitu ya. Atau dan pilihan kedua adalah long term retention atau LTR. By default, point in time restore ini yang ada gitu ya. Jadi selalu ada nih, nggak mungkin nggak ada karena rekan-rekan pasti harus menjalankannya gitu. Nah, untuk point in time restore, backup frekuensinya itu adalah full backup di sini, itu sekali seminggu. Kemudian ada differential backup setiap 12-24 jam gitu ya. Kenapa nggak jelas 12-24 jam? Karena ini tergantung ukuran database kita sebenarnya gitu ya, dan sebanyak apa transaksi yang terjadi. Kemudian ada transaction log backup setiap 5-10 menit. Balik lagi, frekuensinya ini tergantung dari banyaknya transaksi yang terjadi gitu ya, transaksi ke database. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa semuanya fully covered ya. Jadi sudah ada log backup tiap 5-10 menit, kemudian ada differential backup setiap 12-24 jam, dan ada full backup tiap minggu. Nah, pasti rekan-rekan akan mikir loh, terus saya kalau mau restore gimana caranya gitu ya. Kan biasanya kan kalau kita yang di on-prem tuh modelnya kan ada full backup, habis itu differential gitu ya. Biasanya kan kita harus full backup dulu, restore dari full backup, habis itu kita restore ke differentialnya, tergantung gitu ya policy yang kita pakai untuk backup. Tapi dalam hal ini, karena ini sudah ditangani oleh Azure SQL, maka sepanjang masih di dalam retention periodnya point in time restore, rekan-rekan bisa restore ke titik manapun. Makanya namanya point in time restore, bisa restore ke kapanpun gitu ya. Ini saya kasih contoh. Di sini kan polisinya cuma 7 hari ya. Rekan-rekan bisa lihat ini di kanan gitu ya. Point in time restore backupnya disimpan 7 hari gitu. Jadi selama 7 hari ke belakang, kita bisa restore database kita ke titik kapanpun gitu. Oke, saya kasih contoh. Jadi kalau saya mau restore nih ya, saya klik di sini. Backup.
Ini ya, available backup ya di sini. Jadi udah ada earliest yang kemarin saya start itu tanggal 17. Ini waktu saya create database-nya gitu ya. Jadi tanggal 17 jam 10 pagi ya. Jadi jam 3.55 UTC nih di sini. Jadi kalau saya klik restore, ya perhatikan ya. Rekan-rekan bisa memilih restore-nya point in time ke titik kapanpun. Pokoknya paling lama itu 17 Juli karena kan ini pertama kali saya create. Kalau misalnya tadi retention-nya saya batasin 7 hari, maka ya kalau udah agak panjang nih jalannya, ya hanya bisa restore 7 hari ke belakang gitu ya. Dalam hal ini karena database-nya baru di-create 3 hari yang lalu, ya mentoknya cuma sampai tanggal 17 gitu ya. Nah, kita bisa restore point-nya kapanpun nih, gitu loh. Mau yang tanggal hari ini, mau tanggal kemarin gitu ya, tapi mentok hanya sampai tanggal 17. Karena nggak bisa gitu ya, jam 17, 3.55 misalnya gitu ya, 3.55. 356. Oke, bisa nih. Jadi 1 menit setelah saya create database-nya, saya mau restore kembali ke kondisi database ketika 1 menit sesudah saya create, bisa seperti ini gitu ya. Jadi anytime in between di retention period tadi. Gitu. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir bahwa aduh, ini sama kayak di on-prem nggak ya? Saya harus restore full backup dulu, habis itu saya restore diferensial gitu ya? Nggak perlu. Itu manual. Ini prosesnya otomatis, gitu ya. Rekan-rekan tinggal pilih mau dikembalin ke kapan, gitu ya. Jadi saya tutup dulu, karena kan kita bukan mau restore di sini, gitu ya. Saya tunjukkan caranya aja. Jadi kalau saya kembali ke retention policy, saya klik di sini, kita configure, gitu ya. Di sini by defaultnya 7 hari. Jadi rekan-rekan bisa panjangin ini. Mentoknya itu sampai 35 hari gitu ya. Jadi 35 hari artinya rekan-rekan bisa restore sampai ke titik manapun selama 35 hari tersebut. Gitu. Itu yang menarik gitu ya. Cuman yang harus diingat dari model point in time restore adalah ya 35 hari. Jadi setelah itu habis, mentok dia 35 hari. Nah, kalau kita mau backup lebih lama, nah baru kita masuk ke yang di sisi yang bawah nih. Long term retention. Jadi rekan-rekan bisa pilih seperti saya bilang tadi kan full backup kan weekly gitu ya. Jadi kita mau simpan weekly full backup itu berapa lama gitu. Misalnya saya mau keep-nya untuk yang weekly itu 12 minggu misalnya. Oke, nggak apa-apa masuk gitu ya. Kemudian bulanan, jadi full backup bulanan mau disimpan berapa lama gitu ya. Misalnya kita mau simpan 12 bulan, jadi setahun gitu ya. Kemudian ada lagi yearly backup ini mau disimpan berapa lama gitu ya. Jadi kalau yearly backup misalnya 5 tahun atau 10 tahun, tergantung. Ini policy dari perusahaan masing-masing. Jadi rekan-rekan waktu membuat ini jangan bikin policy sendiri gitu ya. Pakai policy yang sudah ada di perusahaan gitu. Ada beberapa perusahaan yang saya tahu mereka nggak nyimpan long term retention. Dia hanya simpan misalnya cukup melakukan backup untuk 2 minggu. Ya udah, berarti yang tadi ya cukup point in time restore ini kita buat aja jadi 14 hari gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada database misalnya gara-gara database keuangan sesuai ketentuan pajak misalnya harus disimpan 10 tahun gitu. Nah, ini jadi ada di sini gitu ya. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit nih mengenai long term itu gitu ya. Jadi kita coba pindah dulu ke whiteboard, oke? Oke, sekarang kita lihat dalam bentuk whiteboard nih, supaya rekan-rekan bisa enak ngertinya gitu ya. Jadi kalau ini waktu gitu ya. Jadi point in time restore itu berlaku misalnya kita retentionnya katakanlah kita pilih 14 hari gitu ya. Ini retentionnya misalnya, ini point in time retention 14 hari. Artinya dari sekarang now gitu ya sampai H-14 itu kita bisa restore ke titik manapun gitu ya. Jam berapapun boleh, nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya kasih warna hijau gitu ya. Jadi mau restore ke sini bisa, mau restore ke sini bisa, mau restore ke sini bisa gitu ya. Yang harus diingat adalah itu. Nah, kemudian untuk yang long term retention kita harus tentukan, saya kasih warna yang berbeda gitu ya, karena kan
full backup itu dilakukan weekly ya. Ini harus diingat nih. Ini weekly. Jadi katakanlah misalnya sekarang nih tanggal 19 Juli gitu ya. 19 Juli gitu. Maka full backup berikutnya kan tanggal 26 gitu ya. Full backup berikutnya tanggal 26, 27, 33, 31, tanggal 2 Agustus. Gitu ya. Ini Juli gitu. Nah, kita bisa define tadi. Ini weekly backup ini mau kita simpan berapa lama. Jadi kalau misalnya kita simpannya 12 minggu ya 12 minggu gitu. Kemudian kan ada yang kita ini untuk yang long term retention ya. Long term retention. Jadi kemudian untuk yang ini yang weekly, kemudian untuk yang monthly. Nah, kalau monthly, kurang L, maka yang akan dia ambil adalah weekly backup tadi yang pertama tiap bulan. Jadi dalam hal ini akan jadi masuk ke monthly nih, 2 Agustus. Gitu ya. Nanti berarti kalau ini kita lanjutkan nih berarti tanggal weekly ya, berarti tanggal 9, 16, 26, 26 tambah 7, 33, kurang 30 berarti tinggal 3 September. Maka tanggal 3 September ini akan menjadi monthly backup berikutnya. Oke, nah kalau yang yearly itu ada settingannya. Ya, kalau kita kembali ke portal tadi, di sini ada pilihan nih untuk yang yearly ya, lihat kanan bawah ini. Yearly ini ngambilnya week keberapa gitu ya, namanya juga yearly gitu kan, jadi ya tentunya agak beda. Jadi kalau yearly-nya kita set up misalnya minggu ke-4 di awal tahun, maka ya backup di minggu ke-4 itulah yang akan disimpan sebagai yearly gitu ya. Jadi ini kembali masalah policy dan kita bisa atur gitu ya. Cuman yang harus diingat seperti itu. Jadi long term retention untuk yang weekly itu ini gitu ya. Misalnya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya 7 minggu gitu ya. Kita buat ya berarti ini 7 ini yang akan disimpan. Kalau misalnya yang monthly-nya itu 2, berarti ya ini 2 ini yang disimpan gitu ya. 2 yang monthly gitu. Terus yearly berapa gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan dulu, harus di set up dengan baik, dibuat polisinya, baru kita masuk ke portal untuk setup. Jadi jangan dibalik ya. Saya sering lihat beberapa customer yang mikirnya pas lagi configure policy ini, jangan. Dibuat dulu polisinya, baru kita setup di Azure ya. Jangan dibalik urutannya. Oke. Nah, seperti tadi. Jadi kalau untuk restore ini saya cancel dulu. Kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita mau coba restore, perbedaannya antara point in time restore dengan long term retention gitu restore-nya adalah kalau point in time dia akan ini ya point in time, maka kita bisa pilih titik mana yang mau kita restore dan kita langsung pilih database yang mana gitu ya. Jadi karena kan restore ini nggak pernah nimpa, beda dengan kalau aplikasi atau VM bisa nimpa, kalau yang database restore itu selalu pilih database yang baru gitu ya. Sama, kalau kita yang long term backup, maka kita pilih, kebetulan saya belum punya nih long term retention backupnya, nanti bisa dipilih di sini, dan kita kembali pilih database name-nya gitu ya. Jadi rekan-rekan harus perhatikan hal ini karena yang terjadi biasanya adalah kita restore ke sebuah database baru, terus kalau memang tujuannya adalah untuk restore nih ya, nggak mau dipakai lagi yang lama, ya pindahkan aplikasinya pakai database baru database yang lama dihapus, gitu. Jadi dia nggak bisa nimpa, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, rekan-rekan. Semoga membantu menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan backup dan restore, apa bedanya point in time restore, point in time retention sama long term retention, gitu ya, supaya rekan-rekan nanti bisa membayangkan bagaimana cara membuat policy untuk Azure SQL. Oke. Di kesempatan lain saya akan jelaskan juga untuk database-database yang lain. Sampai jumpa kembali. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.